Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rusul karim. Bapak, Ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, marilah pertama-tama kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena pada detik ini Allah berikan karunia yang cukup banyak pada kita, kenikmatan-kenikmatan, sehat walafiat, nikmat kesempatan, dan utamanya nikmat iman wal Islam. Salat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya ila yaumil kiamah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, bertemu lagi kita dalam kajian online MR Jateng kali ini dalam acara Bincang Ramadan bersama Coach Novel ya. Kali ini saya menghadirkan Bunda Erma Assegaf. Ini sebetulnya juga sahabat saya, dulunya di Semarang, sama-sama seorang trainer ya, seorang motivator. Kami bersama-sama memberikan pelatihan-pelatihan UMKM, kemudian juga beberapa perusahaan-perusahaan untuk bagaimana karyawan ataupun peserta ya bisa semangat dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, yang nanti kita juga bantu arahkan ke spiritualitasnya ya. Bunda Erma pindah ke Kudus karena beliau menikah dengan orang Kudus ya. Dan dalam perjalanan waktu ternyata ada perubahan-perubahan yang sangat dahsyat pada diri beliau ya. Beliau mulai tinggalkan itu dunia training ya, menjadi seorang trainer, kemudian menjadi motivator, memberikan pelatihan-pelatihan UMKM, karena nanti beliau akan cerita sendiri ya. Paling tidak kemarin-kemarin kita bisa datang ke beberapa kota untuk sama-sama beraktivitas, memberikan pencerahan ataupun materi kepada audiens, yang audiens itu ya ada laki-laki, ada wanita, kemudian kita berinteraktif untuk memberikan semangat pada mereka ya. Kita bersama-sama keluar kota di Jawa Tengah ini ya, kita sudah jalani beberapa tahun ya, alhamdulillah. Kemudian setelah Bunda Erma ini menikah, beliau kemudian konsentrasi, katanya mulai meninggalkan dunia training ya. Kemudian beliau belajar untuk semakin mendekatkan diri pada Allah, menjadi muslimah yang qanitah ya. Intinya bagaimana lebih takarub ilallah, taat pada Allah, menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian aktivitas hariannya bagaimana menjadi karyawannya Allah, employee of Allah ya. Kemudian juga bagaimana beliau mementingkan berbakti atau taat kepada sang suami di samping ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya. Baik, kita langsung aja hadirkan Bunda Erma untuk langsung menyapa Bapak, Ibu, dan sahabat Magnet Rezeki semuanya, dan langsung berinteraksi dengan Bapak, Ibu semuanya ya. Nanti ta'aruf, kemudian bisa cerita tentang perubahan menjadi seorang trainer, motivator yang dalam tanda kutip waktu itu dielulukan oleh peserta. Sekarang kemudian fokus masuk gua keajaiban ya, di mihrabnya, kemudian berbakti pada sang suami di rumah. Kepada Allah beliau lakukan ibadah di mihrabnya ya. Kita
sama-sama dengarkan apa yang disampaikan beliau. Silakan, Bunda Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya salam kenal dengan saya Erma Asegaf. Selama ini saya memang menekuni dunia pelatihan di mana saya ingin menjadi inspirasi dan sumber motivasi pada orang-orang yang mengundang saya untuk menjadi pembicara. Nah, profesi itu saya jalani dalam kurun waktu yang cukup lama ya, sejak anak saya sekolah SD sampai lulus sekolah hampir 6 tahun lebih. Kehidupan saya pastinya sangat indah karena diundang dari hotel satu ke hotel yang lain. Dan kemudian juga sangat penuh semangat karena memang tugas kita sehari-hari selalu berbicara hal-hal yang positif yang membuat semua orang yang mendengarkan terperangah, terpana, termotivasi, dan tergerak untuk merubah diri. Hanya pada perjalanannya, akhir-akhir dari semakin lama saya melakukan pelatihan demi pelatihan, dan semakin banyak orang memberikan testimoni, saya entah kenapa jadi ada rasa yang keraguan atau ketakutan gitu. Ini ilmu yang saya sampaikan basicnya tuh bukan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi kita menyampaikan ilmu motivasi berdasarkan ilmu-ilmu barat seperti NLP atau seperti banyak ilmu-ilmu barat lah yang kita sampaikan basic-basicnya. Jadi kita nggak menyampaikan tentang agama. Sementara orang yang kita latih tuh hampir semuanya mengikuti semua perkataan kita. Kita bilang tangan ke atas, mereka ikut. Mereka semuanya benar-benar nurut. Dan Masya Allah, ajaibnya juga meraih kesuksesan seperti yang mereka impikan. Bahkan belum lama ini, setelah saya pensiun dari dunia pelatihan hampir 5 tahun ini, masih ada orang yang mengirim testimoni yang saat itu katanya saya pelatihan di Wonosobo dan impian dia itu tercapai gitu. Padahal saat kita berbicara tentang impian, kita selalu mengandalkan kekuatan diri kita saat saya melatih itu. Jadi misalnya you can, you will, misalnya begitu kan. You are what you think, seperti itu. Jadi hal-hal yang kita seakan-akan benar-benar orang yang spesial yang bisa melakukan apa saja. If you can say you can, misalnya gitu kan. If you think you can, misalnya seperti itu. Padahal pada perjalanannya banyak sekali hal-hal yang walaupun kita berpikir bisa, walaupun kita merasa bisa, tapi kalau Allah menghendaki tidak terjadi, itu tidak akan terjadi. Nah, saya merasa itu agak mengganggu hati dan pikiran saya. Itu terus kemudian itu membuat saya berpikir ulang, ini udah benar atau belum. Kalau misalnya nanti suatu saat saya harus jadi motivator atau inspirator lagi, saya ingin ke arah-arah yang Islami seperti itu. Nah, selain itu juga karena suami saya itu memang juga membutuhkan perhatian ekstra, karena kalau saya melakukan pelatihan rata-rata tuh jangkauannya di luar kota, di Jawa Tengah. Karena melatihnya UKM klaster, maka kita harus berkeliling, bisa memakan waktu 3 hari atau 2 hari untuk pergi keluar kota. Nah, itu kayaknya tidak memungkinkan lagi untuk kita lakukan karena kita punya tanggung jawab di rumah. Kasihan suami kalau ditinggal. Maka dengan segala berat hati, saya berusaha menaklukkan diri saya sendiri untuk memilih. Karena pastinya seorang suami menikahi wanita adalah untuk menjadi pendamping hidupnya gitu. Nah, kenapa kalau dia ingin kita dampingi kok kita malah pergi-pergi? Maka terus kemudian ya sudah, kalau gitu saya memilih untuk lebih taat mana kira-kira yang Allah kehendaki. Pastinya Allah ingin wanita itu hanya melakukan ketaatan pada Allah melalui taat pada suaminya. Walaupun itu sangat berat karena dunia karir dengan dunia ibu rumah tangga, walaupun itu juga karir, adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau kita karir di luar banyak sekali yang mengapresiasi, kita dielu-elukan, kita juga dapat uang yang banyak. Tapi kalau kita berkarir di dalam rumah, barangkali pujian hanya dari suami barangkali, tapi dengan
segala gejolak diri karena melakukan semuanya untuk ilahi Robi, maka ya bismillah saya akhirnya memutuskan untuk berhijrah, lebih memilih menjadi ibu rumah tangga dan mencanangkan diri untuk berusaha menjadi istri yang qanitah atau yang taat pada suami sebagai wujud ketaatan saya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu permulaannya Pak Novel dan teman-teman semua yang ada di sini. Iya. Jadi setelah itu terus kemudian hari-hari berlalu sebagai biasa, tentu dengan masih gejolak diri ya. Jadi rasanya masih pengen terus kembali ke arah dunia yang lama. Tapi terus saya tekan dengan doa, dengan mencari kesibukan-kesibukan lain yang lebih positif. Antara lain kesibukan yang saya lakukan adalah dengan mengambil kuliah lagi. Sehingga saya bisa menambah ilmu. Jadi yang dulunya saya hanya SPD, sekolah pendidikan bahasa Inggris ya, pendidikan guru bahasa Inggris, sarjana pendidikan guru bahasa Inggris, terus saya memperdalam ilmu, sekolah manajemen, jadi saya mengambil gelar MM, alhamdulillah lulus. Nah, terus hari demi hari berlalu itu saya selalu fokus untuk bagaimana caranya hidup kita tuh bermanfaat, karena nggak ada pekerjaan ya, pekerjaan kita sama pembantu masak, ya kan, masak untuk orang banyak. Jadi setiap hari memikirkan menu apa yang akan kita berikan pada orang lain di hari ini, seperti itu. Jadi kalau pagi itu kita ya pikir, kita masak apa ya hari ini biar orang-orang nggak bosan, karena kita selalu berbagi nasi bungkus setiap hari. Kalau nggak ada masalah ya berbagi nasi bungkusnya mungkin 10 sampai 20, tapi kalau ada masalah yang membutuhkan solusi yang krusial biasanya sampai 60, seperti itu. Terus kemudian ternyata Allah itu kalau membalas kebaikan kita di saat kita berusaha menuju pada Allah tuh lebih dari yang kita harapkan, beyond expectation kalau bahasa Inggrisnya. Jadi benar-benar it's beyond expectation gitu. Jadi waktu itu hari demi hari berganti, terus saya kenal dengan magnet rezeki itu pada tahun 2017, ya kan? Diajakin Pak Novel untuk ikut pelatihannya di Hotel Siliwangi di Semarang, itu bulan Maret tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, saya niatin ketemu langsung dengan Ustadz Nasrullah waktu itu ya. Mau langsung beliau sendiri yang langsung aja. Waktu itu saya mensponsori beberapa orang juga yang saya lihat dari segi rezeki itu mereka seret kehidupannya gitu. Saya bayarin, terus saya ajakin serta. Tapi kata mereka, ini nggak gue banget deh ilmunya, kok ilmunya kayak ilmu hayalan kayak begini, ini memang ilmu banget gitu. Jadi katanya itu ilmunya memang aku banget gitu dan bukan mereka banget. Karena ternyata memang ilmu yang diajarkan itu selama ini sudah saya alami, keajaiban-keajaiban itu, tapi saya kan nggak pernah memahami bahwa itu adalah bagian dari ilmu yang ditemukan oleh Ustadz Nas sebagai ilmu magnet rezeki itu, begitu ya. Jadi, terus akhirnya saya mengikuti pelatihan itu dan pulang ke Kudus setelah sholat asar karena takut itu belum selesai pelatihannya karena mungkin sampai maghrib ya. Yeah. Cuma menurutnya kan suami saya takut saya kemalaman, jadi saya ditelepon, nih cepetan pulang ya. Akhirnya saya sholat asar terus pulang. Dan ternyata itu malah menambah magnet rezeki. Yang pertama yang saya dapetin langsung hari itu kontan. Jadi sampai rumah ternyata saya dapat apa ya istilahnya hikmah atau insight behind magnet rezeki training, di balik training magnet rezeki itu. Jadi benar-benar saya dapetin rezeki hari itu. Ceritanya gimana itu Bunda? Ceritanya itu gitu. Jadi ceritanya sampai di rumah suami saya bilang, "Nih nggak usah lewat rumah ya, lewatnya garasi saja." Sebenarnya aku dipraktekkan, kunci rumah aku bawa. Ya sudah, akhirnya aku lewat garasi, ternyata di situ ada mobil baru. Kok ada mobil baru, mobil siapa, Bi? Ya itu mobil hadiah untukmu. Jadi hari itu pelatihan training magnet rezeki, hari itu juga dapat rezeki Honda Brio dari suami. Luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau boleh testimoni ya Masya Allah ya, belum sampai dipraktekin sudah dapat hasilnya itu training magnet rezeki. Yang belum pada ikutan nih boleh ikutan nih, siapa tahu sampai di rumah dapat mobil masing-masing. Luar biasa banget saat itu, alhamdulillah. Terus hari demi hari kembali berlalu seperti biasa. Terus kita
mendapatkan pandemi COVID pada tahun 2020, ya, bertemulah kita dengan pandemi COVID. Nah, saat pandemi itu kita dikampanyekan untuk safe stay at home. Jadi semua orang lebih memilih untuk tinggal di rumah dan tidak keluar-keluar. Padahal waktu itu juga kembali bulannya bulan Maret lagi nih, tahun 2020, menjelang Ramadan. Saya bilang sama suami, Abi, masa kita nggak akan ziarah ke makam ayah ibu kita? Apa nggak kasihan? Udah diziarahinya juga setahun sekali, giliran menjelang Ramadan nggak ziarah pula. Ya udahlah kita ziarah nggak apa-apa. Toh kita juga nggak bergaul sama siapa-siapa. Even we are going out from home, tadi kan kita kan tetap mengisolasi diri hanya berdua katanya gitu sama driver. Akhirnya kita sampai ke makam orang tua kita. Di makam situ karena tidak pernah dikunjungin dan tidak ada yang mengunjungin menjelang Ramadan karena ada pandemi COVID, sampai tidak terlihat lagi makamnya, tertutup oleh rerumputan yang sangat tinggi tebal, sangat rungkut bahasa Jawanya. Nah, terus kemudian itu sangat membuat hati kami bergetar, ya Allah, kasihan banget orang tua yang selama ini merawat banyak anak, ternyata setelah tiada, walaupun kita mendoakan tapi makamnya pun tidak terawat seperti itu. Walaupun kita menyadari bahwa sebenarnya itu kita bisa mendoakan dari rumah gitu, tapi ternyata sentuhan kita berziarah ke makam itu sangat beda dengan kalau kita berdoa dari rumah, karena itu langsung masuk di hati kita. Nanti suatu hari kita juga akan seperti ini, kita akan meninggal dan akan dilupakan. Barangkali anaknya masih menengok makam kita, bagaimana dengan cucu-cucu dan duriah kita yang lainnya? Apakah mereka masih akan mengenal kita? Lalu kita apakah akan mengakhiri hidup kita hanya seperti ini saja? Padahal kita dihidupkan Allah pasti untuk sebuah alasan. Apa yang akan kita lakukan untuk membuat hidup kita lebih bermakna, untuk membuat kematian kita akan lebih berarti dan dikenang sepanjang masa dan bermanfaat bagi sesama. Nah, terus suami dan kami berdua, aku dan suamiku namanya Dr. Makmun ya, spesialis anak di Kudus ini, bersepakat gimana kalau kita bikin pesantren saja, bikin rumah untuk keluarga Allah yang ada di bumi ini. Jadi kita bisa bikin rumah tahfiz atau pesantren tahfiz Al-Quran. Setelah dibicarakan seperti itu, suamiku bilang, oh kebetulan nih di dekat makamnya ibu itu ada tanahku yang selama ini dibuat gudang untuk menyimpan garam. Yuk kita tengok, kamu kan belum pernah lihat. Akhirnya saya ke situ. Ternyata tanahnya itu cantik banget, lokasinya sangat indah banget. Terus yaudah ini kayaknya cocok buat pesantren. Nah, tidak membuang waktu lama, kami langsung silaturahmi ke kelurahan setempat untuk meminta izin tanah tersebut dijadikan pesantren. Tapi ternyata oleh kelurahan tidak direkomendasi karena airnya yang payau, karena di daerah Rembang, di daerah tambak garam situ atau Melak, itu airnya itu air asin. Jadi nanti kasihan santrinya kalau mandi harus pakai air asin, minum air asin, seperti itu. Akhirnya kita minta saran dari seorang kiai, kiainya juga sahabatnya Pak Novel ya, Pak Kiai Mudofa. Iya. Nah, terus beliau menengok lokasi itu dan menyarankan, Pak Dokter dan Bu Dokter, kenapa nggak di Kudus aja? Toh rumahnya Bapak dan Ibu di Kudus, kok jauh-jauh di Rembang? Akhirnya ya sudah minta doanya Pak Yai, mudah-mudahan bisa di Kudus. Akhirnya kita carilah tanah di Kudus. Nah, cari tanah di Kudus itu pastinya Masya Allah, tabarakallah ya, subhanallah, harga di setiap sudut tanah Kudus ini luar biasa mahal. Terus juga dibantu oleh Pak Yai tadi untuk mencari tanah untuk dijadikan pondok pesantren. Sementara itu, tanah yang ada di Rembang kita iklankan untuk dijual. Nah, yang anehnya tanah yang di Rembang itu padahal sudah lama ingin kita jual, tapi nggak pernah laku. Begitu mau dijual untuk beli tanah pesantren, seketika langsung laku dibayar cash.
Alhamdulillah, Masya Jadi Allah. itu keajaiban pertama. Saat kita datang pada Allah dan ingin berbuat kebaikan, Allah nggak menunggu lama, langsung dikasih uangnya. Nah, terus saya cari tanah, ketemulah sebuah area persawahan. Di area persawahan itu ada satu yang langsung membuat saya jatuh hati. Kalau bahasa Inggrisnya falling in love in the first sight. Pada pandangan pertama, saya langsung jatuh hati. Apa yang buat saya jatuh hati itu adalah ada satu surau kecil di tengah area persawahan yang sangat luas. Dan ternyata itu adalah wakaf dari sepasang suami istri petani yang tidak punya anak keturunan dan mereka bukanlah orang yang kaya. Mereka adalah orang yang sangat sederhana hidupnya. Istrinya sudah tidak ada dan tanah itu diwakafkan, dibangun sebuah surau atau musola kecil di tengah persawahan yang surau itu sangat bermanfaat bagi seluruh petani yang ada di situ kalau beristirahat siang. Saat mereka semua kelelahan, mereka akan layah-layah di situ, mandi di situ, nyiramin tanamannya dari sumur situ. Maka saya bilang, saya mau beli tanah yang sini saja. Mudah-mudahan saya ditakdirkan bisa ikut merawat musolanya. Demikian pertama kalinya, dan uangnya alhamdulillah dapat uang dari penjualan tanah yang ada di Rembang sambil ditambahin tabungan yang kita punya. Begitu awalnya Pak Novel dan teman-teman semua. Oke, berarti itu akhirnya bisa terbeli. Itu Terus ada pemikiran mulai ngebangunnya. Nah, itu terus gimana itu, Bunda? Saat terbeli itu kan berarti uang kita bisa dibilang nyaris tidak ada ya. Kita waktu itu insya Allah punya tabungan itu ya ada antara 100 sampai 200 gitu ya. Nah itu sebagian udah buat beli, tapi nggak apa-apa lah, bismillah kita mulai saja. Nah Pak Kiai itu memang luar biasa, dia selalu motivasi, wes bismillah, kalau kebaikan tuh pasti akan ditumbuh suburkan oleh Allah. Dia akan support katanya. Maka kita beranikan diri membayar tanah itu pas hari ulang tahun saya, tanggal 1 Juni 2020 pas ulang tahun suami saya. Nah, langsung kita melakukan acara tasakuran peletakan batu pertama tanpa berpikir nanti bagaimana cara membangun selanjutnya. Kita nggak paham waktu itu bahwa pandemi COVID ternyata berdampak sangat signifikan pada kehadiran pasien yang periksa pada suami saya yang sebagai dokter tuh spesialis anak. Jadi anak-anak yang pada sakit karena ada pandemi COVID oleh orang tuanya tidak dibawa ke dokter dan tidak pula dibawa ke rumah sakit. Jadi saat itu nyaris penghasilan kita berkurang sangat drastis karena nggak ada orang yang berani periksa. Semuanya memilih diobatin sendiri di rumah. Nah, kita sama sekali nggak menduga itu akan terjadi. Nah, pada saat seperti itu, suami saya bilang, nih, nah ya wah, sepinya luar biasa praktek ya kan. Saat COVID seperti ini nggak ada pasien di rumah sakit. Rumah sakit yang tempat suami saya praktek itu ditutup, hanya dispesialiskan untuk COVID, yang untuk pasien umum, yang untuk bayi lahir saja, kayak gitu ya. Jadi benar-benar sepi sekali kita dari segi pasien. Kalau sepi pasien ya otomatis juga nggak ada pemasukan, ya istilahnya sangat limited sekali, masih ada tapi sangat berkurang begitu. Gimana nih kalau kita minta bantuan ke saudara-saudara kita yang mampu untuk melanjutkan mulainya pembangunan pondok pesantren ini. Nah saat itu saya bilang sama suami, Abi, kita hidup rumah tangga sudah lama kok kayak nggak kenal aku. Insya Allah jangan sampailah kita menadahkan tangan di hadapan manusia. Kalau boleh aku minta izin, aku tak meminta langsung sama Allah dengan riyadhah wirid Al-Quran. Membaca surat yang disunahkan Rasulullah saat kita meminta bantuan rezeki dari Allah, yaitu surat Al-Waqiah. Karena biasanya pulang kerja, itu suami saya dan kami berdua beristirahat, maka saya pamitan. Jadi saya pamitan setiap jam 2, saya akan meninggalkan kamar untuk riyadhah
ke musola di tengah sawah agar bisa mendekatkan diri pada Allah, meminta uang khusus untuk membangun kelanjutan pesantren ini. Bagaimana Bi, boleh? Ya wes, nggak apa-apa. Akhirnya mulai hari itu saya kalau jam 2 setelah menemani suami saya istirahat, suami saya tidur lelap, saya langsung toto-toto mandi, terus naik motor, kadang naik mobil, diantar driver ke pondok pesantren itu, ke lokasi proyek pondok pesantren yang ada musolanya. Musola karena ditempatin petani dan tidak ada yang merawat, keadaannya sangat kotor, tidak terawat. Kita bersihin, saya bersihin sama pembantu agar bisa dibuat sholat. Nah, setelah itu saya membaca suratul Waqiah. Barangkali bagi Bapak dan Ibu semua yang mendengarkan ceramah ini, bisa kalau ingin mendapatkan rezeki lebih, bisa meminta tolong Allah dengan riyadhah membaca wirid suratul Waqiah. Karena masing-masing surat dalam Al-Quran itu ada fadilahnya. Surat Waqiah sesuai dengan hadis Rasulullah, fadilahnya adalah menjamin kita terhindar dari kefakiran. Surat yang akan mendatangkan rezeki berupa harta kekayaan. Maka saya baca itu. Bismillah ya Allah, aku berniat membaca surat Waqiah untuk meminta tambahan rezeki agar bisa melanjutkan pembangunan wakaf jariah berupa pondok pesantren ini, karena kami saat ini kondisi COVID, tidak ada pasien dan nyaris tidak ada uang saat itu, ya kan? Akhirnya saya baca. Biasanya kalau saya baca 4 surat Waqiah, terus azan asar. Begitu azan asar langsung sholat 2 rakaat sunnah, terus kemudian doa, terus sholat asar, terus doa lagi, terus kemudian saat tukang-tukang proyek mau pulang, saya ikutan pulang. Sampai di rumah langsung ngormatin suami. Kita biasa sore itu ada tea time, ya, jadi waktu wedangan berdua. Nah, itu berlangsung beberapa hari. Saya tidak hafal ya, mungkin apa seminggu atau 2 minggu, saya lupa. Tapi pada hari kesekian, saat menjelang maghrib ada orang telepon saya. Mbak, kamu di mana? Oh, aku di rumah. Gimana, bisa dibantu nih? Itu adalah teman saya, sahabat saya. Enggak, aku di depan rumahmu, katanya gitu. Oh, tumben mau maghrib di depan rumahku. Iya, aku mau mampir sebentar aja loh ya, tapi nggak ngobrol lama. Ya udah, bukain Mbak. Ya, saya bukain pintu gerbang, terus dia masuk. Dia bilang, Mbak, aku bukain amanat orang. Nyampein amanat. Amanat apa? Ini berupa amplop. Nah, karena berupa amplop, saya panggil suami saya, Bi, ini ada tamu mau nyampein amanat. Suami saya pun datang dari ruang praktek ke ruang tamu kita. Masya Allah, dari mana? Dari orang Jakarta. Orang Jakarta yang melihat uploadan Facebook saya tentang proyek itu, proyek amal jariah pondok pesantren, ikut menyumbang. Ya, adiknya teman saya. 2 bendel uang. Terus mereka pulang, saya pikir 2 bendel itu berapa ya? Apa 1-2 juta? Kan 1 bendelan biasanya 1 juta, ternyata isinya lebih kurang waktu itu kalau nggak salah 10-an juta. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Ternyata Al-Quran itu dengan kuasa Allah, fadilahnya bisa menarik rezeki. Tanpa kerja, tanpa ada pasien yang periksa, diantarkan tanpa meminta-minta pada manusia. Akhirnya terus berjalan. Terus kan ya buat beli uruk-uruk ya, tanah uruk, karena itu kan sawah. Sawah untuk diurukin menjadi bangunan setinggi 1 meter itu kan cukup banyak sekali. Dan sawahnya itu luas. Itu yang kita beli ada 2.800 ya, hampir 3.000. Hampir 3.000 meter persegi. 3.000 meter. Hampir, kurang sedikit. Nah, yang kita bangun itu 500 meter persegi aja, baru 500. Tingkat 2, ya tingkat 2 gitu. Nah, Masya Allah. terus hari-hari berlalu. Setiap kali ada kekurangan, itu kayak udah magnet aja. Tinggal dibaca, minta sama Allah, selalu ada rezeki yang datang. Dan itu bukan kebetulan, karena kalau kebetulan itu hanya terjadi 1 kali ya, atau 2 kali. Kalau berkali-kali rezeki datang dengan sendirinya, itu namanya bukan kebetulan lagi. Jadi akhirnya saya berusaha untuk
dawam, yang mendawamkan surat Waqiah itu, mendawamkan itu. Masya Allah. Jadi rezeki akhirnya mengalir ya. Ya, Namun demikian Bunda Erma, ternyata tidak hanya sekedar rezeki ya, tapi ada ujian atau di mana rezeki bungkus permen yang kebetulan akhirnya Allah datangkan. Gimana cerita lebih lanjut? ya benar. Nah, saat itu kan alhamdulillah kuliah saya juga berjalan lancar. Jadi di saat kita bangun, alhamdulillah saya juga bisa wisuda. Tapi wisudanya kan online ya, kita ke sana hanya tertutup semua, nggak pakai foto-fotoan, nggak apa seperti itu. Alhamdulillah, tapi itu merupakan hadiah dari Allah juga. Di sela-sela lelahnya kita berjuang membangun pondok pesantren, Allah kasih hadiah karena kita nggak membuat tim bangunan, kita berdua toh, aku sama suami gitu. Nah, mungkin karena kecapean ya, di saat itu kita berdua terkena COVID. Jadi itu, iya, saat gencar-gencarnya nguruk tanah, bulan Juni sampai Juli, bulan Agustusnya itu saya terkena COVID. Nah, sebelum kena COVID itu sebenarnya saya merasa kok kayak tubuh saya nggak enak, karena tiap sore kan saya ke situ, baca surat Waqiah. Nah, waktu itu habis baca surat Waqiah itu ada telepon, ada orang yang nyumbang makanan untuk tukang-tukang yang bekerja di proyek pondok. Nah, dia begitu nyumbang, pagi itu nyumbang ngirim makanan, sore itu telepon, dia buka catering tuh kebanjiran order. Iya. Jadi dia bilang, Masya Allah Mbak, saya nyumbang makan hanya untuk berapa puluh tukang, saya kebanjiran order tuh 700 box ke apa-apa gitu, cateringnya dia. Jadi dia pengen ketemu saya, sore itu juga, saya pengen ketemu. Nah, saya saat itu udah merasa nggak kuat badan. Wah, kok saya kayaknya kurang nyaman badannya, saya mau pulang dulu deh, kayaknya kita nggak bisa ketemuan sekarang. Ya, saya ternyata nggak nyaman itu, ternyata panasnya tinggi, terus akhirnya saya kena COVID di opnam di Rumah Sakit Islam Kudus atau RSI. Di opnam. Nah, saat saya di opnam, ternyata suami saya juga badannya panas tinggi, saya tinggal di rumah. Dia panggil anaknya, anak Barep ya, kesini ini papa kok rasanya badan seperti ini. Tuhan anaknya Barep kan, nah, dokter juga, spesialis paru kan, papanya takut kalau ada apa-apa. Dia datang ke rumah, wah kayaknya kok COVID ini gitu, coba diperiksa yang benar. Ternyata kita berdua memang kena COVID, saya kena, suami saya kena, anaknya yang Barep itu kena, driver kita juga kena. Akhirnya kita di opnam semua. Saya sama suami, Dokter Makmun itu di opnam di dalam satu rumah sakit. Saya dari RSI sudah pulang mulai sembuh, sampai rumah langsung sakit lagi, sore sembuh, malam di opnam lagi. Jadi ya udah kita berdua, Masya Allah, sehidup sesakit deh ceritanya. Dalam satu rumah sakit berdua. Driver saya juga di rumah sakit yang sama, tapi di kamar yang berbeda. Begitu Pak Novel. Jadi akhirnya ya pembangunan ya terpaksa, karena nggak ada yang nungguin tukang, juga nggak ada pemasukan uang dari kerja harian ya. Akhirnya kita putuskan ya untuk berhenti dulu sementara kita sakit, biar kita bisa fokus penyembuhan diri dan pengobatan. Jadi nggak cabang-cabang, tiap hari harus nelponin tukang, ngerjain apa dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu ujian yang luar biasa dahsyat ya. Terus akhirnya apa yang kemudian dilakukan Bunda Erma pada saat yang sama, satu keluarga kena semua ini di rumah sakit semua. Kemudian mungkin proses selanjutannya atau sampai ikhtiar yang dilakukan seperti apa sampai akhirnya melalui satu perjalanan yang panjang ya Allah sembuhkan ya satu keluarga itu ya. Gimana itu ceritanya? Nah, terus kemudian suami saya ternyata setelah di opnam, jadi hari Ahad ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, mungkin Kamis, Jumat, sekitar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari, hari kelima itu parah sekali keadaannya. Jadi harus saturasinya turun, ngedrop sekali sampai berapa waktu itu, apa 73 atau berapa. Wajahnya karena dia satu kamar sama saya ya, jadi waktu mau makan tiba-tiba muntah, terus wajahnya pucat hijau semua,
dan semua dokter heboh karena saturasinya turun, terus dilarikan ke rumah sakit Dr. Karyadi karena kebetulan anaknya dinas di situ ya, alhamdulillah cepat-cepat bisa dapat kamar gitu. Waktu itu juga semua kamar penuh, kebetulan beruntung sekali karena ini kebetulan pas ada kamar 1 kosong, udah Bapak bawa sini aja, jadi kita lari-lari ke situ. Sementara saya masih di rumah sakit di Kudus, suami saya dibawa ke ICU Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Nah, saat itu karena suami saya kan usianya sudah lumayan sepuh ya, jadi hampir semua orang yang menderita COVID di atas usia 65 itu meninggal. Nah, padahal suami sudah di usianya di atas itu, gitu kan. Akhirnya parah sekali COVID-nya itu. Jadi tiap hari tambah parah di ICU gitu, di ruangan ICU. Selain parah juga kena COVID itu sangat stressful ya, sangat membuat kita stres karena kan tiap hari ada berita yang meninggal. Jadi sehari itu di ICU itu kata suami waktu itu tiap saat tuh ada kletek orang meninggal digledek, terus setelah itu dimandiin biur. Jadi kebayang nggak sih? Jadi seakan-akan kita tuh menunggu kapan giliranku seperti itu. Masya Allah. Nah, terus karena saya di rumah sakit, suami saya juga di rumah sakit, saya memutuskan untuk memilih jalan kalau di Magnet Rezeki disebut dengan merawat terumbu karang. Ya, atau kalau di jalan di istilah Islaminya itu sedekah, karena ada istilah as-sodakotu min daf'il bala, sesungguhnya sedekah itu menjauhkan kita dari bala. Maka saya memilih ya sudah, kalau doa lama-lama, sholat lama-lama, keadaan sakit kan juga nggak kuat. Kebetulan saya punya tabungan, ya saya punya tabungan hasil kerja saya sendiri gitu, saya buat sedekah. Jadi setiap hari saya bilang sama adik saya, tolong panggil anak-anak yatim, para penghafal Quran, di jamu makan dan dimintain untuk berdoa di depan ibu saya yang memang masih hidup kebetulan, alhamdulillah ya, untuk berdoa bersama-sama untuk kesembuhan kami sekeluarga dan wabil khusus untuk suami saya. Jadi karena suami saya udah nggak ada harapan untuk panjang umur saat itu ya, saya meminta sama Allah, oke lah kalau nggak panjang umur nggak apa-apa, tapi tolong diberi nyawa ekstra. Jadi kalau misalnya yang satu ini hilang ya kasih satu nyawa lagi gitu. Jadi doa saya itu minta nyawa ekstra untuk suami saya karena masih pondok ini masih belum selesai, baru kita mulai. Terus kalau dia nggak ada, saya berteman sama siapa membangun ini gitu kan. Suami saya pun begitu, ya Allah ini belum selesai, saya masih punya tanggung jawab, ada orang-orang yang menitipkan amanat, kalau saya nggak ada gimana gitu. Nah, jadi setiap hari pekerjaan saya bersedekah. Nah saat itu kebetulan tuh saya pernah membaca di Facebook itu impian tuh bilang bahwa ya Allah berilah untukku rezeki agar bisa bersedekah 1 juta rupiah per hari. Nah itu impian itu buat saya ternyata ya Allah selama ini saya hanya meminta rezeki tapi tidak pernah berdoa biar bisa bersedekah sekian juta per hari. Nah waktu itu juga begitu baca saya langsung berdoa, ya Allah semoga Engkau mampukan juga aku bersedekah 1 juta rupiah per hari. Saat itu gitu, itu jadi impian saya waktu itu gitu jadinya. Nah dengan sakitnya suami saya ini dan kami sekeluarga, jadi memaksa saya bersedekah lebih seperti yang saya canangkan tadi. Jadi misalnya manggil anak yatim, ya udah kasih apa, adik saya kak gini, habisnya berapa, langsung saya transfer aja, nggak ngitung, udah nggak ngitung karena dunia ini nggak bisa membeli nyawa kan, kecuali dengan kita sedekahkan seperti itu. Ya alhamdulillah sampai suatu hari dengan silih berganti hari, ternyata keadaan pun tidak membaik, kayak nggak bisa ngangkat sama sekali ini sedekah harian yang kita berikan. Bukannya kita nggak ikhlas, tapi kan boleh dong kita bersedekah sambil berdoa dengan fadilah sedekah ini. Semoga disembuhkan segala penyakit kami semuanya, dan terus kemudian juga diberi nyawa ekstra untuk suami saya, doa saya terutama itu. Ternyata nggak ngangkat, sampai suatu hari saya dapat telepon dari orang yang jualannya tuh apem ke sekolahan dititipin, karena ada pandemi nggak ada sekolahan yang buka, otomatis dia nggak jualan lagi. Saat seperti itu suaminya dia harus diopnam, harus masuk ICU-nya rumah sakit di mana saya diopnam.
saya ditelepon oleh salah satu teman, emang ini ada orang kasihan banget, dia bingung gimana. Nah, butuh dana nih, kayaknya butuh dibantu. Ya udah, terus saya nggak pikir panjang, saya langsung transfer ke orang itu. Tolong rekeningnya saya transfer aja. Saya transfer, udah nggak usah pikiran, bah itu biar kamu gede hati, dibuat uang pertama atau apa, udah masukin aja rumah sakit sini, aku di sini kok. Aku bilang gitu, aku di sini, bilang aja ada apa saudaranya Bu Dokter Makmun, aku bilang gitu. Ya, langsung masuk ke rumah sakit situ. Setelah masuk, malam hari itu saya bermimpi. Saya bermimpi itu yang kalau saya artikan firasatnya itu suami saya akan meninggal besok. Karena dalam mimpi saya itu saya dikasih baju, tapi saat saya mau pakai bajunya itu sobek. Jadi baju saya udah nggak bisa dipakai lagi, udah nggak bisa sobek dua, nggak bisa diperbaiki dan nggak bisa dipakai. Saya lipat, ya Allah, apakah ini akhir dari kehidupan suami saya? Maka pagi itu bangun tidur, saya sholat, terus saya telepon yang jual beras, yang biasa suplai sembako di rumah saya. Bu, ini suamiku kok kayaknya mau meninggal, aku minta tolong dibuatin paket beras ya. Berapa ya? Pantasnya berapa, Bu? 100 ya, Kak? Ya, ada 100. Yang terbaik ya paketnya. Yang terbaik, saya pengen yang terbaik. Nah, suaminya Kak Irma kenapa? Ya enggak, kayaknya ini udah mau meninggal, ini sakit parah, gitu. Ini sudah mau meninggal. Suami saya sendiri juga merasa hari itu dia akan meninggal. Katanya dia sudah wasiat. Dia wasiat ke teman-temannya, ke komunitas pengajiannya, nanti kalau aku hari ini meninggal atau aku meninggal, tolong aku dibawa melewati masjid yang biasa aku sholat berjamaah, masjid yang aku jadi panitianya, baru kemudian dimakamkan di Rembang, di tanah kelahirannya sana. Nah, tenang, benar, saat saya mau sholat duha, anak wedok dari Semarang telepon. Ini pasti sesuatu yang buruk terjadi sama suami. Saya bilang, jangan telepon, aku lagi di atas sajadah, biarkan aku sholat dulu. Dia nggak sabar, terus dia bilang, Ibu, papa kritis. Kalau papa kritis, nggak bisa bernafas, harus dibantu dengan ventilator. Padahal, papa sudah wasiat ke kita semua, kan Bu, kalau seberat apapun sakitnya, jangan diberi ventilator. Biarkan aku meninggal dengan tenang, jangan disogok-sogok dengan alat-alat yang menyakitkan. Terus ini gimana, Ibu? Keputusan anak-anak diserahkan pada Ibu. Ya Allah, aku sholat lagi, saking bingungnya memutuskan apa. Akhirnya saya jawab, ambil keputusan terbaik untuk menyelamatkan nyawa papa sekarang ini. Ikhtiar itu harus maksimal seperti yang diperintahkan Allah. Hasilnya tawakal, mau papa hidup, mau papa gak ada, tawakal sama Gusti Allah. Udah, di saat genting seperti itu dapat berita kalau ternyata yang masuk rumah sakit ini meninggal. Nah, bersamaan dengan beras yang tadi saya pesan diantar ke rumah. Ternyata di rumah nggak ada pembantu, satpamnya nggak berani terima. Kata dia, Bu, beras sakit banyaknya mau saya taruh mana? Pembantunya Ibu lagi keluar, katanya gitu. Lah orangnya bingung, Bu, lah terus ini gimana? Titip dulu. Nggak bisa, Bu, segini banyak kok titip di toko, katanya gitu. Mobil kan juga mau nganter-nganterin sembako yang lain. Ya sudah, kalau gitu diantar aja ke rumah orang sahabat saya yang meninggal tadi. Alamatnya mana, tak kasih alamatnya, diantar. Sedekah ini diantar, nggak tahu jumlahnya berapa, saya udah transfer uangnya. Suami saya mau dipasang ventilator. Ini lagi alat mau dipasangin, tiba-tiba suami melek katanya. Lu mungkin mau apa ke? Katanya dia gitu sama perawatnya. Ini ya Pak, mau dipasang ventilator, ini alat-alatnya mau dipasang dulu. Oh nah, aku ragilem, aku saya soal ambekan, katanya gitu. Jadi suami saya hidup lagi, nggak jadi meninggal, saudara-saudara. Jadi maksudnya bisa bernafas kembali, tidak jadi dipasangin ventilator, keajaibannya itu. Dan keadaan saya juga berangsur membaik, terus kemudian saya sembuh dan bisa pulang ke rumah. Suami saya juga menjadi lebih baik keadaannya, alhamdulillah. Nah itulah kalau kata Pak Ustadz Nasrun, Pak Anas ya, kalau saya panggilnya Ustadz ya. Pak Anas itu tadinya memelihara
apa Pak? Terumbu karang. Karang. Nah itu, jadi luar biasa sekali ternyata sedekah itu luar biasa khasiatnya. Ini bukan mau memamerkan sedekah ya, tapi ini kesaksian bahwa dengan Allah itu tidak pernah nyulayani janji, selalu menepati janji. Kalau Allah berjanji bahwa sedekah itu akan memanjangkan umur, menjauhkan dari bala, itulah yang terjadi kenyataannya. Seperti itu. Jadi kita sudah tidak bekerja, ya kan Pak, dua-duanya praktekkan tutup. Saya sudah berpikir sampai di rumah, wah ini praktek tutup sampai lebih berhari-hari, sampai hampir 1 bulan. Nanti pasiennya jangan-jangan mengira kita meninggal, ya kan? Soalnya kan di rumah tidak menerima tamu sedang kena COVID, kan harus ditulisin itu. Biar orang-orang nggak pada bertamu, ya kan? Waduh, ini gimana nanti ya? Bismillah deh, pasrah aja sama Allah. Sampai suami saya di opnam itu di ICU selama 1 bulan.